saya Anggreni Tamahiu. Saya mahasiswa semester 3 program studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, saya di sini dan teman-teman saya akan memaparkan materi kami mengenai isu kritis manajemen berbasis sekolah dasar. Nah, di sini kami mengangkat judulnya tentang kualitas pendidikan untuk semua atau Universal Quality Education. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Rista. Di sini saya akan menjelaskan isu-isu kritis yang terjadi MBS di Indonesia. Nah, di sini apa yang terjadi pada MBS di Indonesia? Terkait kualitas pendidikan sekarang ini memang masih menjadi PR bagi pendidikan di Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara yang secara geografis mengalami kendala akses menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi untuk menjaga kualitas pendidikan, terutama pada layanan pendidikan khusus yang menjadi perhatian, agar tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat merata kepada semua pihak. Dalam hal penyelenggaraan, pendidikan yang berkualitas saat ini masih berada di kota-kota besar di Indonesia. Semestinya pendidikan berkualitas juga dapat diakses oleh semua golongan dimanapun, terutama oleh anak disabilitas. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan berkualitas menjadi tugas negara sebagaimana negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan bisa diakses dengan mudah oleh semua golongan. Perkenalkan, nama saya Lydia Watimowu. Saya akan menjelaskan tentang isu-isu kritis yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam MBS di Indonesia. Yang terlibat yaitu yang pertama, Menteri Pendidikan di Indonesia, yang kedua, kepala sekolah dan guru di Indonesia, yang ketiga, para siswa di Indonesia, yang keempat, masyarakat Indonesia. Kemudian, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena sistem pendidikan di Indonesia saat ini masih terkesan kurang. Salah satunya mutu pendidikan yang ada di daerah kecil tidak sebanding dengan mutu pendidikan yang ada di kota. Kemudian, kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada saat ini. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najr Khatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang how atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Peristiwa ini terjadi pada saat Menteri Pendidikan Nasional telah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar, di mana bertujuan untuk menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri, serta memberi kemerdekaan pada setiap unit pendidikan untuk berinovasi. Konsep ini harus menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar berjalan baik dari sisi budaya, kearifan lokal, sosial ekonomi maupun infrastruktur. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Fidriyah Hanafi. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan terdiri dari yang pertama, biaya pendidikan yang terjangkau, kedua, sistem yang transparan, tiga, kurikulum disusun oleh para ahli dan berpengalaman, yang keempat, pertimbangan penerimaan lebih mudah. Yang berikut kekurangan. Kekurangan terdiri dari yang pertama, penyebaran sarana pendidikan yang tidak merata, yang kedua, tenaga pendidik yang belum merata, dan ketiga, kurikulum masih bersifat teoritis. Kenalkan, nama saya Hikmatul Fidriyah Hanafi. Di sini saya akan menjelaskan peluang dan ancaman manajemen berbasis sekolah. Baiklah, yang pertama yaitu peluang. 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan.
3. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap, dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai. 4. Meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua yaitu ada ancaman. Yang pertama, sikap guru dan orang tua terhadap kreativitas di mana guru lebih menyukai siswa dengan kecerdasan tinggi daripada yang rendah. 2. Sumber daya pendidikan yang belum cukup andal untuk mendukung tercapainya tujuan dan target pendidikan serta efektif. 3. Sistem pembelajaran lebih banyak menitik beratkan pada kuantitas hasil daripada kualitas proses. 4. Manajemen pendidikan dan kinerja mengajar guru atau dosen lebih menitik beratkan pada tuntutan administratif daripada menciptakan budaya belajar yang bermutu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pemaparan materi kami, di sini saya akan menyimpulkan mengenai materi kami, yaitu manajemen pendidikan ialah suatu upaya seseorang untuk dapat mengarahkan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan pekerjaan serta efektif dan menerima pertanggungjawaban pribadi untuk mencapai pengukuran hasil yang ditetapkan. Dengan demikian, manajemen pendidikan lebih ditekankan pada upaya seseorang pemimpin untuk menggerakkan dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Nah, baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.